rakyat Indonesia sendiri aja masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Iya. Ngapain sih ngurusin gitu? Iya. Nah, dan kemarin sebelumnya juga Pak Jokowi menyebutkan bahwa indikasinya ada oknum-oknum yang menarik uang. Nah, ini satu informasi yang Anda harus tahu nih. Ini informasinya beredar dengan sangat kurang ajar sekali. Ya. Ya. Ada di mana-mana, hampir di semua channel. Dia ada di YouTube, dia ada di portal, dia ada di TikTok, dan dia ada di Instagram. Bahkan dia ada juga di komen-komen semua netizen soal tingkah laku pengungsi saudara kita di Aceh, yaitu pengungsi Rohingya yang sedang berjuang menghadapi problem di negaranya. Dia dibawa ke sini, yang katanya ada oknum UNHCR juga dan segala macam. Kita juga akhirnya, kita yang deket aja bingung nih beritanya yang bener yang mana sih gitu. Dan tiba-tiba ada informasi yang sangat kental, yaitu salah satu lembaga yang ngurusin pengungsi ya di PBB, yaitu UNHCR, minta pemerintah Indonesia sediakan rumah, KTP, dan makanan bagi masyarakat Rohingya. Ya. Nah, ini gimana, Mas? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa digali. Pertama, UNHCR sendiri sudah mengklarifikasi bahwa itu bukan akun mereka gitu. Jadi kan memang bahayanya sekarang itu ada orang yang ya sebutlah entah itu iseng, entah itu bentuk dari kepuasan yang nyeleneh mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang lagi naik, mereka sengaja bikin akun yang menyerupai lembaga resmi gitu, dan itu diperumit juga di beberapa platform, terutama pertama itu X atau Twitter. Dulu kami pemeriksa fakta, jurnalis dan media itu bisa dengan cukup percaya diri ngasih tahu bahwa kalau akunnya nggak centang biru, ya anggap aja itu akun palsu. Sekarang centang biru bisa beli. Bisa beli ya. Puyeng juga kan gitu. Nah, itu juga memperumit keadaan. Tapi UNHCR sudah mengklarifikasi bahwa ya itu bukan akun asli dan mereka itu masih berusaha untuk mencari solusi yang terbaik, terutama karena apa ya, Mas Goib, karena cukup banyak penolakan juga dari rakyat Indonesia yang awalnya itu dulu kan di sekitar Aceh itu cukup welcome gitu ya awal-awal dulu gitu. Tapi ternyata karena ada beberapa insiden, misal mungkin nggak semua ya, tapi ada waktu itu diwawancara, misalnya ditanya apakah nasi sebungkus itu kurang, ya dijawab jujur mereka kurang, makanya kami butuh minimal 2 bungkus. Nah, sebagian itu ada yang nggak terima bahwa kamu udah dibantu kok, bukannya berterima kasih, terima kayak gitu. Walaupun padahal sebagian itu wajar, aja, nggak semuanya gitu. Jadi seolah-olah kalau di medsos itu sekarang banyak sekali penolakan yang bilang bahwa dengan banyak alasan, misalnya rakyat Indonesia sendiri aja masih banyak yang di bawah garis kemiskinan. Ngapain sih ngurusin gitu. Nah, dan kemarin sebelumnya juga Pak Jokowi menyebutkan bahwa indikasinya ada oknum-oknum yang menarik uang untuk si rakyat dari Rohingya ini bisa tinggal di Aceh gitu. Bisa pindah gitu. Jadi pada saat pindah itu dia harus membayar dengan jumlah tertentu, dan itu indikasinya seperti. Meskipun ada yang bilang juga ini isu Rohingya ini tiba-tiba mencuat. Ya. Tiba-tiba viral, dan itu ternyata walaupun itu kesannya tiba-tiba, tapi teman saya ini bilang itu nggak tiba-tiba, bro. Itu emang didirijen seperti itu. Ya. Sehingga orang jadi benci, jadi negatif terhadap pengungsi. Padahal itu nggak semua yang yang di handle gitu. Dan akhirnya kan kita jadi muncullah beberapa analisa. Makanya saya sangat tertarik dengan isu Rohingya, karena justru munculnya tuh paling banyak di medsos. Di media mainstream malah jarang. Iya, Mas. Gitu. Itu yang terjadi, Mas. Yang kita akhirnya harus fair juga dengan situasi ini. Betul. Jadi memang selalu, kalau di media mainstream itu kan ada istilah cover both sides. Meliput dari dua sisi gitu. Nah, di medsos itu sangat-sangat kurang, karena yang ada di media sosial itu juga sebetulnya ya lebih banyak opini sih, gitu, dan tidak berusaha melihat dari dua sisi. Dan setiap orang bisa bikin versinya sendiri ya. Karena dia nggak ada verifikasi sama sekali. Betul. Sekarang ini semua bisa jadi media di media sosial tuh. Iya, benar. Makanya kalau Anda tidak mengetahui kebenaran dari sebuah berita atau dari sebuah informasi, baik berupa foto, video, teks, gak usah nge-share deh, menurut saya. Karena kita tidak tahu kebenarannya, kecuali nge-share yang udah kita cek di sini. Nah, itu boleh, itu mutlak tuh. Tapi kalau yang belum,
cukup buat kita aja, karena kita nggak tahu ini benar atau tidak. Dan Anda harus cek di media mainstream, betul, bahwa ini benar nggak sih kalau sampai ngerusakin apartemen, ngerusakin ini. Jangan sampai kita jadi jolim juga, padahal oknum 1-2 biasa lah, karena betul, ada ratusan kan jumlahnya gitu. betul Mas. Dan berusaha tadi ya melihat dari dua sisi ya, bahwa seharusnya tidak dilihat dari gimana pun juga mereka kan pengungsi kan Ya. gitu. Indonesia ini cukup, kita harus bersyukur bahwa di Indonesia ini damai, dan cobalah tempatkan posisi kita di sisi pengungsi, Ya. bahwa mereka sudah cukup Karena berusaha. mereka sedang ada genosida di wilayahnya Betul, ya. betul, ya. Yang menarik kemarin pernyataan dari Usman Hamid ya. Dia bilang kalau pemerintah tidak mampu menampung pengungsi Rohingya, umumkan bahwa kalian tidak mampu dan saya akan nampung mereka. Luar biasa statementnya tuh. Waduh. Iya. Luar biasa ya. Cuman ya mungkin dia nggak bisa nampung sebanyak itu juga gitu Betul, ya. betul. Cuma mungkin itu bentuk, ya dia udah datang ke negara kita, ya udah kita mau nggak boleh Betul. kita, karena nggak boleh dipulangin ternyata. Iya, dan mereka juga sebetulnya ke Indonesia itu kan bukan bermaksud ke Indonesia tuh. Iya. Jadi cuma semacam transit aja gitu Iya ya. ya, oke. Gitu. Benar-benar. Ya, kita juga udah bahas soal UNHCR ini dan segala macam dinamikanya dengan pengungsi Rohingya. Menarik, mudah-mudahan semua bisa kita selesaikan dengan baik. Oke, kita bisa nyatakan UNHCR minta pemerintah Indonesia menyediakan rumah, KTP, dan makanan untuk pengungsi Rohingya. Kita nyatakan hoax ya. Hoax Mas. Sepakat ya? Sepakat.